على هديه وعلى كل نية صالحة بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحبته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تنبيه في صحيح الحديث شيخ محمد بن الأجوي الغزالي ونفعنا به شيخنا وأستاذنا وخطيبنا ومربينا ومرشدنا شيخ الذين ذكرنا اسمهم وبلغنا الاسم شيخنا وأستاذنا ابن القدر الرازي ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أستعينك وأسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين. اللهم وفقني لطاعتك واتباع رسولك والبر بوالدي وحسن التلقي من مشايخي. اللهم اجعلني من الحكماء المزودين بالعلم مع الاستقامة في عبادتك وحسن شكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'd. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga di malam hari ini kita bisa berada di tempat yang insya Allah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga niat baik dan amal baik kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan Zulhijjah tanggal 1 di Indonesia. Di Saudi Arabia sudah tanggal 2 ya. Di Indonesia baru tanggal 1. Hari ini hari Sabtu. Di Saudi Arabia sudah tanggal 2. Ada sedikit perbedaan. Di Saudi insya Allah wukuf itu tanggal 16 hari Sabtu, berarti Idul Adha-nya hari Ahad. Di Indonesia tanggal 16 itu hari Ahad,
berarti wukuf. Tanggal 9-nya, 9 Zulhijjahnya adalah hari Ahad, tanggal 10-nya hari Senin. Alhamdulillah di Indonesia semuanya sepakat, NU, Muhammadiyah, semua. Dan sudah diumumkan tadi malam, berarti Idul Adha jatuh pada tanggal 17 Juni hari Senin, insya Allah. Bagaimana terkait puasa Arafah dan Tarwiyahnya? Gak usah bingung, kita tinggal di Indonesia. Ya sudah, berarti di Indonesia tanggal 9 itu hari Ahad, tanggal 8-nya hari Sabtu. Ya sudah, Sabtu Ahad kita puasa Tarwiyah dan Arafah. Tapi kok nggak sesuai dengan wukuf? Puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan wukuf di padang Arafah. Puasa Arafah itu berkenaan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Karena memang puasa Arafah ini dianjurkannya sebelum ada perintah ibadah haji. Jadi nggak usah bingung, di sana sudah wukuf, masa di sana sudah lebaran kita masih puasa, lagi kita kan baru tanggal 9. Jadi kita pakainya adalah ru'yat iklimiyah. Arti ru'yat lokal kita. Kita ada di mana? Di Indonesia, ya udah patokannya Indonesia. Tapi kan lebih cepat di kita jamnya daripada di sana. Kok lebih hitungannya bukan jam, bukan matahari, tapi bulan. Nah, kemarin setelah dipantau ternyata tidak terlihat di Istiqbal bulan Zulqa'dah 30 hari, berarti tanggal 1-nya hari Sabtu. Kalau di Mekah sudah terlihat. Ya, bulannya sudah terlihat sehingga ditentukan tanggal 1 Zulhijjahnya itu hari Jumat. Jelas sampai sini ya? Nggak usah bingung. Ya. Ustaz, kumaha terkait puasa lu surang mau puasa? Lah itu biasa kita arah puasa itu dah. Rara ribut amat sih itu. Biasa kita arah puasa, muka yang ribut segala macam. Ya, saja terkait masalah Idul Adha. Ya, nggak usah bingung. Ya, kalau untungnya Indonesia semua sepakat, tidak ada yang beda. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya sampai merangkap double job, imamnya Sabtunya Idul Adha, minggunya juga Idul Adha. Jadi imam 2 kali, ya lumayan lah. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit terkait fadilah fakir bab ke-24. Setelah itu sedikit kita akan bahas terkait masalah ibadah kurban. Sebelum dilanjutkan, kita kirimkan Fatihah mobil khusus untuk bayi yang baru lahir hari Selasa ya. Namanya Aisyah Hana Firdaus binti Muhammad Mahdi Firdaus. Panggilannya siapa? Bisa Hana, bisa Aisyah. Atau memang ini bayinya siapa? Firda gitu. Ya. Jangan aus gitu. Panggilannya Hana atau Aisyah. Baik, kita bacakan Fatihah, kita doakan mudah-mudahan bayi Aisyah Hana Firdaus ini menjadi qurrata ayun buat kedua orang tuanya, menjadi wanita salihah. Dan kita doakan juga ibundanya Nurul siapa teh? Nurul Khalilah, mudah-mudahan diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan pengajian kitab Tanqihul Qaul bab ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Qala al-babur rabi'u wal 20, bab yang ke-24, fi fadilatil faqri, tentang keutamaan fakir.
Ternyata fakir itu adalah sesuatu yang mulia, ya. Ya, fakir itu punya keutamaan, punya kelebihan. Nah, Al-Imam Al-Ghazali dalam hal ini mengatakan, mendefinisikan arti fakir itu apa? Al-faqru ibaratun an faqdi ma huwa muhtajun ilaih. Fakir itu adalah suatu ungkapan dari ketiadaan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi ketika ada orang membutuhkan sesuatu, kemudian yang dibutuhkan itu tidak ada, berarti itu namanya fakir. Jadi kita butuh sesuatu, tapi nggak ada, berarti kita adalah fakir. Amma faqdu ma la hajata ilaihi fala yusamma faqran. Adapun sesuatu yang tidak ada, tapi kitanya nggak butuh. Kita nggak butuh itu, tapi nggak ada, ya sudah, kita bukan fakir berarti. Jadi fakir itu kita butuh sesuatu tapi nggak ada, itu namanya fakir. Kita mau makan, butuh makan, makannya nggak ada, itu namanya fakir. Tapi ketika kita tidak mau makan dan makanan itu tidak ada, kita lagi nggak butuh makan, makanan itu tidak ada, berarti kita bukan orang fakir. Karena memang kita lagi nggak butuh makan gitu. Ini definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Makanya harus jeli, harus teliti melihat orang ini statusnya fakir atau bukan. Jadi pokoknya ketika kita membutuhkan sesuatu, butuh, urgen, penting, tapi nggak ada, itu berarti kita fakir. Di rumah kita nggak ada kulkas, nggak ada TV, tapi memang hidup kita nggak butuh kulkas, nggak butuh TV, berarti kita bukan orang fakir. Jelas ya sampai sini ya. Jadi orang yang tidak punya kulkas, tidak punya TV, belum tentu dia fakir. Kamu butuh TV, saya nggak butuh TV. Kamu butuh kulkas, saya nggak butuh kulkas, nggak punya, ya sudah, berarti dia bukan orang fakir. Saya jualan es, saya butuh kulkas, saya nggak punya kulkas. Saya butuh, tapi nggak ada kulkasnya. Berarti kita masuk kategori fakir berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-faqru, kefakiran. Jadi kalau posisi fakirnya ini adalah alladzi la yuaddi ila ihtiyajin nas, yang tidak menyebabkan kita merasa butuh kepada makhluk, yang tidak menyebabkan kita butuh kepada manusia. Fakir yang hanya butuh kepada Allah. Kita fakir tapi nggak ngemis-ngemis sama manusia. Kita fakir tapi nggak minta-minta kepada siapapun. Kita fakir tapi tidak menyandarkan diri kepada makhluk. Apa kata Nabi? Azyanu alal mu'min, itu jauh lebih indah, jauh lebih bagus, jauh lebih elok pada diri seorang mukmin. Jika ada orang mukmin fakir, yang kefakiran itu tidak membuat dirinya minta-minta kepada siapapun, tidak mengandalkan diri kepada makhluk manapun, dan tidak bersandar diri kepada manusia manapun, fakir dia. Kata Rasul, itu jauh lebih indah, jauh lebih baik minal idharil hasan, dibandingkan kulit yang ada di ini, yang ada di kuda, tutup kuda itu ya. Ya. Kulit yang ada dipakai penutup kuda di samping yang indah-indah, bagus-bagus kelihatan. Kuda-kuda suka pakai kulit di sininya ya. Itu jauh lebih indah daripada kulit kuda yang ada di pipi kuda. Sabuk kulit yang bagus yang ada di pipi kuda itu jauh lebih bagus kita fakir, lebih bagus kita miskin, yang kita tidak butuh kepada manusia manapun. Orang akan menilai, eta kuda halus
Iya, sabuk kulitnya, pelanaknya, tutup ininya, semuanya indah-indah kulitnya, semua akan memuji. Tapi ternyata tidak lebih indah dibandingkan kefakiran yang tidak menyebabkan kita minta-minta kepada manusia manapun, tidak merasa bergantung diri kepada manusia manapun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-faqru syainun. Kefakiran itu adalah sesuatu yang syain. Syain ini aib, cacat, wa qubhun, jelek pokoknya. Yang namanya fakir itu cacat, aib, jelek, indan nas, menurut pandangan manusia. Menurut pandangan manusia, yang namanya si fakir, si miskin pasti nggak ada mulia-mulianya. Menurut pandangan manusia. Tapi wazainun indallahi, tapi fakir itu adalah sesuatu yang indah di sisi Allah. Kapan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Kenapa dikatakan indah? Kenapa dikatakan bagus? Aili salamati sahibihi fid darain, karena orang yang fakir akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi intinya adalah fakir menurut pandangan manusia itu jelek, itu buruk, sehingga tidak sedikit orang menilai seseorang dari harta dan kekayaannya. Bahkan tidak dilihat sebelah mata ketika kita menjadi orang yang miskin. Gak ada yang lirik, hatta saudara kita gak lirik kalau kita jadi orang melarat, kalau kita jadi orang miskin, gak akan ada yang lirik. Tapi ketika kita punya sesuatu, wow, semua akan mengaku kita adalah saudaranya. Semua akan mengaku begitu. Kalau miskin, kalau melarat, jangankan orang lain, saudara sendiri kadang-kadang tidak mengakui tentang keberadaan kita. Itu menurut kacamata manusia, menurut pandangan manusia. Sedangkan di sisi Allah, kefakiran itu sesuatu yang indah, karena orang yang fakir akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ada sebuah hadis mengatakan, Nabi yang terakhir masuk surga siapa? Akhirul anbiya'i dukhulan al-jannata Sulaiman ibnu Daud alaihi wassalam. Nabi yang paling terakhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman bin Daud. Kenapa? Karena kedudukannya luar biasa, kerajaannya luar biasa, hisabannya lama. Jadi paling terakhir itu Nabi. Nabi yang paling terakhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Wa akhiru ashabi dukhulan al-jannata, sedangkan sahabatku yang paling terakhir masuk surga siapa? Abdurrahman ibn Auf, yaitu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena kekayaan yang begitu luar biasa. Jadi orang kaya jangan terlalu bangga-bangga amat. Jadi orang kaya jangan terlalu bangga-bangga amat, hisabannya banyak. Ya, hisabannya banyak. Lah orang miskin apa yang mau dihisab? Rumah gedong dari mana? Saya nggak punya rumah ya Rob. Mobil saya nggak punya mobil, kemana-mana naik angkot. Utangnya semua. Tahu orang kaya? Oh banyak pertanyaannya. Mobil dari mana? Rumah dari mana? Dipakai apa? Oh pertanyaannya banyak, lama hisabannya. Makanya sampai Nabi aja dihisabnya lama tuh Nabi Sulaiman. Sahabat aja dihisabnya lama, namanya Abdurrahman bin Auf. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul fuqara, mencintai orang fakir, min akhlaqil anbiya, itu termasuk akhlaknya para nabi. Jadi kalau kita cinta orang fakir, itu termasuk kita memiliki akhlaknya para nabi, karena tidak ada satupun para nabi yang tidak mencintai orang fakir. Semua nabi-nabi mencintai orang fakir. Bahkan ada nabi yang termasuk afqarun nas, siapa? Nabiullah Isa alaihi salam.
Nabi Isa adalah nabi manusia yang paling fakir. Jadi kalau ada sekarang orang ngaku-ngaku fakir nggak ibadah, ditanya sama Allah nanti, kamu sepakir apa sih? Nabi Isa fakir, ibadah terus. Ada orang nggak ibadah gara-gara kekayaannya, ditanya juga sama Allah, dibantah juga sama Allah. Sekaya apa sih dibandingkan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman punya kerajaan, punya kekayaan yang begitu luar biasa, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang meninggalkan ibadah karena sakit. Sehebat apa sakit kamu dibandingkan dengan Nabi Ayyub alaihissalam? Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak ada yang bisa kita jadikan alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi, mencintai orang fakir itu termasuk akhlaknya para nabi. Wa bughdul fuqara, sedangkan benci kepada orang fakir, nggak suka sama orang fakir, min akhlaqil farainah, itu termasuk akhlaknya para Fir'aun. Farainah ini bentuk jamak dari Fir'aunun, Fir'aunani, farainah ya. Artinya apa farainah? Yaitu raja-raja penguasa yang congkak dan sewenang-wenang. Pokoknya pemerintah, presiden, menteri, sahawai nu jahat, zolim, sewenang-wenang, eta ngaranna Fir'aun. Jadi Fir'aun itu gelar buat seorang raja yang sewenang-wenang, buat seorang raja yang congkak, sombong, seenaknya dia berbuat, itu namanya Fir'aun. Sekarang banyak Fir'aun di tingkat RT, RW, lurah, camat, sampai presiden. Kalau kelakuannya sewenang-wenang, seenaknya dia, semaunya dia, tanpa berpikir kemaslahatan rakyat, itu berarti sama dengan Fir'aun. Jawab jamaah. Itu Fir'aun dalam bahasa ya. Nah di sini Farainah ini, Fir'aun ini ada 3 yang sudah masyhur. Yang pertama Fir'aunul Khalil, yaitu Fir'aun pada masa Al-Khalil, Fir'aun pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasmuhu Sinan, namanya adalah Sinan. Si Raja Sinan ini Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Wa Fir'aunu Yusuf, dan ada Fir'aun pada masa Nabi Yusuf. Wasmuhu Ar-Rayyan ibnul Walid, namanya Rayyan ibnul Walid. Fir'aun pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, wa Fir'aunu Musa, Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa. Wasmuhu Al-Walid ibnu Mus'ab, namanya Al-Walid bin Mus'ab. Jadi Fir'aun ada di zaman Nabi Ibrahim, ada di zaman Nabi Yusuf, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Cuma memang yang masyhur, yang sering kita sebut Fir'aun di zaman Nabi Musa, yang disebut dengan Ramses 1, 2, 3. Wallahu alam, itu katanya muminya ada di Mesir, di piramid ya. Tapi ada yang mengatakan katanya di Perancis, di mana lah nggak tahu. Yang mana yang benar wallahu alam. Tapi yang jelas Allah janji bahwa kematian Fir'aun di zaman Nabi Musa ini memang dituliskan dalam Al-Quran untuk diperlihatkan kepada umat-umat berikutnya bahwa orang yang dulunya angkuh, congkak, sombong, hidup sewenang-wenang, ternyata tidak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu. Nah sekarang juga jangan takut, kita nggak usah takut.
nanti mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kezaliman mereka lakukan, kezaliman mereka perbuat terhadap rakyatnya, sewenang-wenang, semena-mena, ya, nggak usah takut, nanti Allah yang akan buat perhitungan dengan mereka semua. Allah teraskan dalam Al-Quran, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Akan ada waktunya nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Sudah cukup untuk pengajian kitab Tanqihul Qaul. Kita sedikit membahas tentang masalah kurban, ya, sedikit saja.